Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang binary tree. Oke, binary tree itu apa? Seperti namanya, binary tree. Binary tree adalah sebuah struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tree. Seperti namanya, dia itu adalah sebuah tree atau pohon. Kita anggap punya pohon seperti ini. Ya. Lalu, pohon ini kita balik. Nah, ini akan menjadi sebuah struktur data bernama tree. Kenapa namanya tree? Karena setiap pada titik ini dia menyimpan data dan data tersebut saling terhubung satu sama lain seperti layaknya tree. Ya. Nah, gunanya apa sih? Gunanya tuh salah satu contohnya ada di laptop kalian sendiri. Ketika kalian buka ini file Explorer, kalian kan membuka banyak file juga, banyak folder juga kan di sini. Nah, misal kita ada tugas di sini. Nanti tugas ini juga punya banyak folder lagi. Kita buka yang lain. Nah, di sini cara kerja sama seperti tree. Ketika kita buka aplikasi file manajernya di sini. Ini file manager misal. Ketika kita buka, dia memiliki folder yang mana yaitu PC kita. Ini memori kita. PC kita. Nah, di PC ini kita punya banyak folder. Ada folder 1, folder 2, dan di tiap folder itu juga mempunyai banyak folder lagi. Gitu. Jadi singkatnya, tree itu adalah struktur data yang menyimpan data hal layaknya sebuah tree yang mana dia memiliki hierarki. Gitu guys. Ini teorinya ya. Binary tree adalah Nah, khususnya pada binary tree, dia hanya menyimpan 2 pada node dengan node yang lain. Contohnya di sini ya. Node ini kita sebut ini sebagai node. Node itu sama dengan simpul ya. Node itu sama dengan simpul. Nah, pada node ini dia hanya memiliki 2 anak, 2 cabang, yaitu kiri dan kanan. Bang, kan tadi kalau di file manager punya banyak bang, itu gimana? Nah, itu bukan binary tree ya. Di file manager tuh dia tree biasa, dia bisa banyak isinya, gitu ya. Jadi nggak semua tree itu binary tree. Nah, gini ya, ini contoh tree biasa. Nah, cuman pada kasus ini kita akan belajar tentang binary tree. Binary tree itu apa sih bang? Binary tree itu kayak tree tadi, cuman dia hanya memiliki 2 anak per cabang, 2 simpul per cabang. Jadi dia punya cabang yaitu kiri dan kanan. Binary tree juga dia tuh memiliki fitur atau atribut seperti biner gitu. Jadi ketika kita memasukkan sebuah data, data tersebut tuh hanya akan masuk kiri atau kanan, ke yes or no. Nah, kondisi yes or no-nya tuh tergantung pada peraturan kalian. Umumnya, peraturan kita tuh kalau dalam binary tree itu yang kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Kita punya sini 6, di sini 2, di sini 1, 3 aja. Anggap kita mau bikin file baru. Kita mau naruh node baru di sini. Nah, node baru itu di mana kita naruhnya? Nah, kita tentuin yang sebuah peraturan kita tentuin. Aturan kita anggap seperti ini. Jika lebih kecil, itu ada di kiri. Kiri. Jika lebih besar, maka ada di kanan. Jika sama dengan, itu kita taruh di kiri aja. Jadi defaultnya ada di kiri. Gitu. Kita memasukkan angka misal sini 1. 1 ini. Nah, 1 itu kan lebih kecil daripada 6. Arti kita ke kiri. Set ke sini. Nah, terus 1 itu juga lebih kecil daripada 2. Artinya kita sini. Nah, berarti 1 itu ada di sini.
Itu simpelnya gitu ya guys. Binary tree itu sebuah tree yang hanya memiliki 2 node atau 2 simpul per anak, per cabang. Jadi satu host ini, satu simpul ini hanya punya 2 cabang, yaitu kiri dan kanan. Nah, ini ada contohnya di sini. Ini teknikalnya ya. Jadi sebuah tree itu dapat dibuat dengan sebuah linked list. Nah, linked list ini berisi dibuat sedemikian rupa menjadi tree. Dalam kodenya itu ada ini. Ada data ini. Lalu dia punya pointer ke kiri dan ke kanan. Kalau di linked list kita kan punya next dan previous doang kan. Kalau di double linked list itu kita punya next dan previous. Nah, kalau di sini kita hanya memiliki kiri dan kanan. Jadi si yang membedakan tree dengan linked list itu cuman penunjukannya doang. Kan kalau linked list dia nunjuknya gini. Satu arah doang gitu. Satu garis doang. Nah, cuman kalau tree dia tuh nunjuknya ada hierarkinya gitu guys. Mulai dari sini dia nunjuk kiri, terus dia punya cabang kiri dan cabang kanan. Cabang ini juga punya cabang kiri dan cabang kanan gitu. Jadi yang bedakan cuman penunjukannya doang. Kalau linked list kita nunjuknya ke setelahnya doang, ke next-nya doang, ini kita bisa nunjuk kiri dan kanan. Dan kiri dan kanan itu membuat sebuah simpul baru dan bisa ditambahkan sebuah simpul lagi gitu guys. Langsung saja kita ke kodenya. Nih, kode ini kan mirip dengan linked list ya. Node-nya sama-sama punya node, karena memang dasarnya linked list itu sebuah node gitu. Datanya sebuah node. Linked list itu struktur datanya. Jadi node yang dikumpulkan dengan bentuk garis seperti ini itu namanya linked list. Tapi kalau node yang dikumpulkan bentuknya seperti pohon, itu baru tree gitu guys. Sorry. Di sini kita punya data dan kiri dan kanan. Ini kita punya konstruktor untuk membuat tipe data ini dan memasukkan data baru yang ingin kita masukkan. Defaultnya kita masukkan node ini dengan data saja. Kiri dan kanannya itu masih kosong, masih nol. Nah, ketika kita sudah mempunyai tipe datanya, kita bisa membuat tree-nya guys. Tree itu dimulai dengan root. Sama seperti dengan linked list, dia harus punya sesuatu elemen pertamanya. Kalau di linked list dia itu sebuah head ya. Ini sebuah head. Dia elemen awal pada linked list. Pada tree dia adalah root atau akar. Dia adalah elemen pertama pada tree. Jadi dia berada di hierarki paling tinggi. Di sini kita inisiasi sebagai namanya root. Ketika kita membuat tree, root ini masih kosong, otomatis kosong. Nah, lalu kita insert dengan menggunakan fungsi rekursif. Jika kalian pada pendas masih ingat, fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi cara kerjanya gini guys. Ketika kita manggil fungsi insert, misal insert, datanya berapa, misal 5. Nah, insert 5 ini akan menempati value ini. Dia akan menempati value ini nih. Nah, value ini akan dimasukkan ke dalam fungsi ini, insert recursive. Kenapa harus 2? Karena supaya si user itu hanya menggunakan fungsi insert aja. Si user nggak harus tahu ininya node-nya, ini nggak harus tahu. Kita cuman mau tahu value-nya aja yang dimasukin. Jadi kita buat 2 fungsi gitu. Oke. Ketika kita sudah memiliki nilai 5 yang ingin dimasukkan ke dalam tree kita akan melakukan pengecekan. Kita akan masuk ke insert recursive ini. Node ini, yaitu ini, dan root ini, yaitu ini, value. Salah guys. Oh ya.
si value ini, itu value ini. Jadi ini tuh ini. Dan ini tuh ini. Dan ini itu 5. Gitu ya. Si root ini dia tuh masih kosong. Karena kita masih inisiasi sebagai null. Nah, ketika kita memiliki tree yang kosong, anggap gini. Anggap kotak ini. Nah, ini akan diisi oleh tree kita. Tree kita masih kosong, jadi kita nggak punya elemen apa-apa. Artinya, ketika kita masuk ke kondisi pengecekan ini, if not sama dengan null, artinya if root kita sama dengan null, artinya root kita kosong, pada kasus ini masih kosong, kita nggak punya rootnya sama sekali, kita tinggal bisa menambahkan node baru saja. Nggak perlu pusing harus ditaruh mana. Kita bisa taruh dimanapun, yang penting kita punya node baru, gitu. Nah, masuk sini, kita masih belum punya root, artinya kita masuk ke ini. Node sama dengan new node, ini membuat node baru, dia akan bernilai 5. Dan dia akan bernama root. Kita kasih nama root. Root. Gitu. Oke, paham? Selanjutnya, else artinya node sama dengan 0 itu salah, atau tree ini udah nggak kosong lagi, maka kita masuk ke kondisi ini. Gimana cara kerjanya, Bang? Oke. Misal kita punya ini. Angka berapa misalnya? Angka 3. Kita insert 3 di sini. Insert value 3, value-nya jadi 3. Value-nya jadi 3. Set. Ini jadi value-nya 3 dan value-nya tuh di sini, masuk sini. Dan ini ke sini juga. Nah, artinya value ini akan dibandingkan dengan node data kita sekarang. Pada fungsi ini, pada iterasi pertama, node kita tuh masih ada di root. Ya kan? Root, kita mulai dari root kan? Root ini akan masuk ke sini kan? Berarti kita mulai node ini sebagai root. Ingat ya, node ini sekarang ada di root. Nah, kita masuk ke pengkondisian else ini. Karena if tadi kan udah nggak bener ya, udah ada isinya sekarang. Jadi kita masuk ke else. Jika value ini 3 itu lebih kecil daripada node sekarang, data dari node sekarang tuh apa? Root tadi ya. Node sekarang kita ada di root. Jika value-nya lebih kecil daripada data di root, dia akan ke kiri. Kasus kita 3 di sini kan. Berarti if ini benar, value kita tuh lebih kecil daripada root kita 5. Artinya si 3 ini akan ke kiri gitu. Tapi belum tambahin. Kita belum buat node itu. Kita baru ke kiri. Nah, kita update node kiri kita menjadi parameter di fungsi ini. Ini ya. Insert recursive. Tapi sekarang dia bukan root lagi. Fungsi insert recursive sekarang kita ada di node left. Node left itu left-nya root. Karena node sekarang adalah root dan node left itu adalah ininya. Nih, garis kiri kita. Kita akan kiri gitu. Value-nya itu masih sama dengan tadi 3. Oke, kita masuk ke fungsi ini lagi. Berarti kan rekursif ya. Berarti dia manggil diri sendiri. Artinya kita masuk sini lagi. Sekarang node ini bernilai node left, root left. Node left ini kan. Sekarang node ini bernilai node left kan. Nah, node left ini bernilai root. Artinya node sekarang itu adalah root left. Node sekarang adalah ini, root left. Dia ke kiri. Value masih sama. If node sekarang, yaitu node left-nya ini, left-nya dari root adalah 0,
maka kita akan masukin ini. Kita cek, wah iya kosong nih kan. Kan tadi kita udah ke kiri kan. Dan itu kosong, artinya kita bikin node baru. Nah, node baru ini kita bisa simpen data kita di sini. Gitu. Sebenarnya ini panjang ya kalau menjelaskan fungsi rekursif karena komputer tuh membuatnya seolah-olah dengan cepet banget. Tapi kita kan manusia tuh nggak bisa secepat itu ya. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, kita akan diskusikan di minggu depan nanti. Ini seperti ini guys. Kalau kita kosong, kita buat ulang. Kalau tadi kita kosong, artinya kita masuk ke fungsi ini. Dia akan membuat node langsung. Tuh. Lalu kalau nggak kosong, dia akan mencari tempat mana yang kosong. Caranya menggunakan rekursif. Jika dia lebih kecil daripada rootnya, dia akan kiri. Terus jika misal masih ada lagi, kita bandingkan lagi. Apakah masih kecil, lebih kecil daripada yang ini? Kalau masih lebih kecil, kita kiri lagi. Kalau ada, kita bandingin lagi. Apakah dia lebih kecil? Oh, enggak, lebih besar. Ketik sini, gitu. Jadi dia akan membandingkan terus sampai dia akan menemukan jalur kosong, node yang kosong. Ketika dia masih menemukan node, gitu, kiri ada node lagi, dia bakal lanjut terus sampai dia menemukan tempat yang kosong. Aturannya lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan, gitu. Nah lanjut, di sini ada metode traversal pada tree. Jadi ada 3 ya. Traversal itu ada pre-order, in-order, sama post-order. Pre-order dia tuh akan memprint sebuah elementary, semua elementary dari dengan urutan seperti ini. Dia akan memprint dengan urutan seperti ini. Di ini dulu, ini, sebaiknya kita cek aja, saya takutnya salah ya. Tadi apa namanya? Pre-order. Ya. Dalam metode ini, pertama kita menggunakan simpul node sendiri, kemudian kiri dan kanan. Jadi kita ini ya, mulai dari awal, lalu kita ke kiri dan ke kanan, gitu. Jadi dia akan ngeprint ini, baru dia ke kanan, ngeprint ini, terus udah habis dia bakal ke sini ke kanan, terus dia ke kiri lagi, baru kanan, gitu. Kalau misalnya kita punya angka 1, jangan ini deh. Ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya ini urutannya mungkin nggak sesuai dengan binary tree ya, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita punya tree seperti ini. Gimana cara kita nge-traverse secara pre-order? Kita akan menampilkan data yang dikunjungi dulu. Jadi traverse 1 kita mengunjungi semua node. Nah cuman urutannya tuh akan beda. Pre-order dia kan urutannya seperti ini. Dia mengunjungi ini. Dia pertama mengunjungi ini. Lalu dia print. Lalu dia ke kiri, terus dia print lagi, terus ke kiri lagi, terus print lagi, sampai dia mentok, sampai dia nggak bisa ke kiri lagi. Ketika dia nggak bisa ke kiri lagi, dia coba ke kanan. Nah, tapi kanan ini udah mentok juga, nah artinya ini udah selesai. Kita kembali lagi dengan ke sini. Kan jadi kiri ini udah, artinya kita sekarang ke kanan. Lalu kita print.
Nah, 2 ini sudah ke kanan, dan 2 ini sudah ke kiri juga. Nah, berarti 2 ini selesai. Sekarang kita ke 1 lagi. Satu itu udah ke kiri, sekarang dia ke kanan. Nah, dia print 5. Terus dia ke kiri sekarang. Terus dia print, terus dia sekarang ke kanan, dia print. Gitu. Jadi intinya gini. Dia akan mengunjungi dengan urutan kiri sampai mentok, baru ke kanan. Nah, cuma dia akan selalu ngeprint elemen yang dikunjungi dulu. Gitu. Dia mengunjungi 1, dia print, baru ke kiri gitu. Setelah dia sampai mentok ke kiri, dia coba ke kanan. Gitu. Lalu untuk yang in order, nih. Kita mengunjungi subtree kiri, lalu kita print, baru kita ke kanan. In order tuh ini seperti ini ya. Kita pertama ke ini dulu, ke kiri dulu. Terus kita print, terus kita ke kanan. Gitu. Jadi ntar bakal kayak gini bentuknya. Pertama kita ke kiri dulu. Kan mulai dari root ya. Kita selalu mulai traverse 1 dari root. Kita ke kiri, set. Apakah masih ada elemen di kiri? Kalau masih ada, kita kiri lagi, set. Apakah masih ada elemen lagi di kiri? Kalau nggak ada, kita print. Print ini. Kita see out datanya. Nah, ini akan ngeluarin 3. Nah, terus setelah dia ngeprint, dia bakal cek kanan. Nah, di kanan nggak ada. Artinya selesai. 3 ini selesai. Balik ke 2. 2 ini sudah ke kiri kan? Setelah dia ke kiri, dia bakal ngeprint. Nih, setelah dia ke kiri, dia bakal ngeprint. 2 ini sudah ke kiri. Berarti sekarang saatnya 2 ngeprint. Kita keluarin 2 di sini. Set. Setelah dia ngeprint, dia ke kanan. Set, set. Nah, 4. 4, kita cek lagi. Mulai lagi dari awal. Apakah 4 ini punya not di kiri? Oh, ternyata nggak punya. Setelah kita cek di kiri, kita akan ngeprint 4-nya. Nah, setelah 4 jadi di print, kita akan ke kanan. Oh, kanan juga nggak ada. Nah, artinya si 4-nya udah selesai gitu. 4 selesai, 3 selesai, 2 selesai. Nah, sekarang kita balik ke 1. 1 udah ke kiri. Setelah kiri dia apa? Dia print. Betul. Nah, kita akan print 1 di sini. Jadi intinya gitu guys. Kita untuk in order, dia tuh ke kiri dulu. Ngecek dulu ke kiri sampai mentok. Kalau udah nggak bisa ke kiri lagi, dia print. Kayak gini. Kita kiri terus sampai mentok 3 nih. 3 ini mentok. Nggak bisa ke kiri lagi. Baru dia print. Set gitu. Setelah dia print, dia bakal cek ke kanan. Setelah cek kanan udah nggak ada, berarti dia selesai. Setelah selesai, kita kembali ke sebelumnya. 2 ini sudah ke kiri, baru di print. Setelah di print, kita ke kanan, gitu. Sebenarnya kode itu gampang ya, kita bisa lihat aja sini. Kiri, print, kanan, gitu. Jadi urutannya kayak gitu. Untuk yang tadi juga gampang. Jadi dia print dulu, baru ke kiri, sampai mentok. Kalau udah nggak mentok, dia ke kanan. Tuh. Begitu untuk pre-order dan in order. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Yang terakhir itu adalah post order. Ini ya, definisi bisa baca sendiri. Pertama kita ke kiri dulu, kemudian kanan, baru kita ngeprint. Oke. Ini lawan katanya dari ini ya. Dari pre-order. Kan pre-order itu ngeprint dulu baru kiri dan ke kanan. Nah ini dia ke kiri dulu, ke kanan dulu baru ngeprint gitu. Jadi dia ke kiri sampai mentok. Mentok sampai mentok nih, udah mentok di 3. Terus di ke kanan dulu. Nah, tapi kanan nggak ada. Artinya udah mentok nih. Baru dia ngeprint 3 gitu. Nah terus, ini kan selesai.
Kita kembali ke 2 sekarang. 2 udah ke kiri. Sekarang dia ke kanan. Kanan terus sampai mentok. Oh, 4 udah mentok nih, 4. Udah nggak bisa lanjut lagi ke kanan. Baru dia ngeprint. 4. Gitu. Ini selesai. Ini selesai. Nah, 2 juga. 2 udah ke kiri. Udah ke kanan. Baru dia ngeprint 2-nya. Itu. Selesai. Satunya udah ke kiri. Nah, sekarang dia ke kanan. Terus dia di sini ke kiri. Nah, kiri terus sampai mentok. Oh, udah mentok nih, dia 6. Berarti ke kanan. Oh, kanan juga mentok. Nah, baru ngeprint 6. Ini selesai. Terus yang 5, kembali lagi ke 5 nih. 5 udah ke kiri. Terus sekarang ke kanan. Nah, 7. 7 nih ke kiri lagi coba. Mentok. Kanan. Mentok. Nah, artinya dia ngeprint angka 7. Selesai. Dan 5 udah ke kiri dan udah ke kanan. Dia udah selesai. Artinya dia ngeprint 5. Nah, terakhir 1 udah ke kiri dan udah ke kanan. Baru dia ngeprint diri dia sendiri. Gitu. Jadi singkatnya untuk yang post order, dia ke kiri dulu sampai mentok. Kalau udah mentok, dia ke kanan sampai mentok. Kalau udah mentok, baru dia ngeprint. Gitu. Oke. Kita langsung saja demo kodenya ya. Di sini saya punya fungsi binary tree. Kodenya sama seperti yang tadi. Nah, kita insert 50, 30, 70. Coba kita insert satu-satu ya. Nah, tree kita ada 50 doang. Kalau kita visualisasikan, tree kita semua sekarang ada 1 elemen doang. Set. Yaitu 50. 50. Nah, lalu kita coba add elemen yang baru. Karena ini masih kosong, dia kan bisa ngebuat di mana saja ya. Nggak perlu ada di kiri dan kanannya. Fungsi ini tadi, yang insert recursive tadi ini. Masih kosong, jadi dia buat aja baru gitu. Nggak perlu tahu di mana naruhnya. Kita coba add yang baru. Di sini kita insert 30. Karena ini binary tree, kita akan coba bandingkan dulu nilainya. Kenapa ini? Coba ulang. Nah. Ini. Kita punya 50 dan 30. Karena dia binary tree, kita akan coba bandingkan. 50 tuh kan lebih kecil, 30 kan lebih kecil daripada 50. Artinya dia bakal ke kiri. Set. Dia berada di sini sekarang. Si 30 berada di sini. Nah, untuk traversalnya, pre-order. Pre-order kan tadi yang ngeprint dulu baru dia ke kiri, baru dia ke kanan. Ya kan? Nah, sesuai dengan tree kita, dia ngeprint dulu 50, baru dia ke kiri. Baru dia ngeprint lagi. Baru dia ke kiri lagi. Mentok, kanan, mentok, selesai. Gitu. Jadi cuma 50 dan 30. In order, dia ke kiri dulu sampai mentok. Kiri sampai mentok. 30, udah mentok, baru dia ngeprint. Setelah mentok, dia ke kanan. Kanan, mentok. Udah selesai. Kembali lagi ke awal. Baru dia ngeprint. 50. Kanan, mentok. Udah selesai. Gitu. Coba kita tambahin yang banyak ya. Kita tambahin semua ini. Nah. Kita tes apakah program kita sudah benar. Di sini kita punya 70. 70 berarti ada di mana?
Dia lebih besar daripada 50, artinya dia di kanan. Oke. Ini 70. Lalu kita punya 20. 20 itu lebih kecil daripada 50, dia ke kiri, set. Dan dia lebih kecil daripada 30. Nah, dia ke kiri lagi. Kalau dia lebih kecil, dia ke kiri. Kalau dia lebih besar, dia ke kanan. Tuh. Oke. 70, 20, 40. 40 lebih kecil daripada 50. Dia ke kiri. Nah, namun dia lebih besar daripada 30. Artinya dari 30 dia ke kanan. Dia ke sini, guys. Karena dia lebih besar daripada 30. Nah, 40 berada di sini. 60. 60 lebih besar daripada 50. Dia berarti ke kanan. Namun, dia lebih kecil daripada 70. Artinya dia ke kiri. Nah, 60. Terakhir, 80. Nah, 80 itu lebih besar daripada 50 dan lebih besar daripada 70. Artinya dia ke kanan lagi. Gitu, guys. Nah, kita udah punya tree kita di sini. Sekarang kita coba traversal ya. Ada ini. Ada pre-order. Seperti yang kita tahu tadi, pre-order. Ini pre-order. Dia ngeprint dulu, baru ke kiri, dan baru ke kanan. Oke. Pertama dia mulai dari kiri, mulai dari root. Nah, root ini di print. Di print 50. Lalu dia ke kiri. Setelah ke kiri, dia langsung ngeprint. Nah, karena di kiri masih ada, dia ke kiri lagi. Ngeprint lagi. Nah, dia ke kiri lagi, cuman kiri nggak ada nih. Karena nggak ada, dia coba kanan. Nah, kanan juga nggak ada. Nah, artinya selesai. Selesai. Aduh. Selesai. 30 kan udah selesai nih. Udah ke kiri. Sekarang dia ke kanan. 40 ngeprint. Nah, 40. Terus dia ke kiri. Nggak ada. Kanan nggak ada. Selesai. 30. Udah ke kiri, udah ke kanan. Udah selesai. 50. Udah ke kiri. Sekarang ke kanan. Nah, kanan ada 70. 70 di sini. Bener. Nah, setelah ke kanan, dia akan mulai lagi dari awal. Dia ke kiri lagi. Ada 60. Dia print 60. 60. Terus dia ke kiri lagi. Nggak ada. Kanan nggak ada. Nah, ini selesai. Selesai, kita balik ke 70 lagi. 70 udah ke kiri. Sekarang dia ke kanan. Ada 80. Print 80. Terus dia ke kiri nggak ada. Kanan nggak ada. Selesai. Jadi gitu, guys. Selesai. Semua diprint oleh traversal. Yang in order juga sama. Seperti tadi. In order dia tuh kiri dulu baru ke kiri, ngeprint baru ke kanan. Visualisasi cepat aja seperti ini. Ke kiri. Dia ke kiri sampai mentok. Kalau udah mentok baru print. Ke kiri masih ada, kiri masih ada, kiri udah mentok nih. Nah, baru print 20. Terus kanan mentok, nggak ada, selesai. Kiri nggak ada, udah mentok, baru print 30. Baru kanan. Nah, kanan, habis ke kanan, ke kiri. Kiri udah mentok, print 40. Nah, kanan nggak ada. Berarti ini udah selesai. 30 juga selesai. Terus dia kembali lagi ke sini. 50 udah ke kiri, berarti dia print.
Terus begitu sampai notnya semuanya selesai. Dan terakhir untuk post order, dia ke kiri dulu sampai mentok, terus ke kanan sampai mentok. Kalau udah mentok semua, dia bakal ngeprint. 50 kiri, masih ada. 30 kiri, masih ada. 20 ke kiri, mentok. 20 kanan, mentok. Print. 20. 30 ke kiri. Sekarang kanan. Ada 40. 40 kiri, 40 kanan, mentok, mentok. Print. Gitu ya. Jadi trik kita sini sudah benar. Untuk kodenya ada di modul, bisa kalian cek. Ini mungkin ada sedikit beda pada kode ini. Kode yang saya di video ini. Cuman nggak apa-apa, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, lalu untuk tugasnya itu ada di GCR. Mungkin nggak seperti ini. Agak beda, cuman nggak apa-apa. Kayaknya lebih gampang yang kita bikin deh. Oke, gitu aja untuk video ini. Jika ada yang bingung bisa tanyakan di grup. Dan mohon maaf kalau ngomong saya blit-blit. Saya nggak terbiasa ngomong di video. Oke? Segitu aja. Terima kasih. Goodbye.